yang baru nih. Apa tuh? Dikulum di body. Assalamualaikum everybody. Oke, berjumpa lagi bersama saya Riga di kamar satu, bukan kamar soto. Untuk yang sekarang, alhamdulillah kita diberi waktu dan diberi izin untuk meliput The Big Bull Betas. Ya, ini untuk ownernya langsung mungkin ya. Bisa kesini dong om. Nah, ini sekarang kita bertemu dengan Om Hasan, ya, Om Hasan Basri. Facebooknya Hasan Basri. Jadi kalau yang Gapi kan tadi udah dikasih tahu. Sekarang untuk yang cupang kita ada Om Hasan. Nanti saya tag juga barangkali ada yang butuh ya. Iya. Harus ada yang butuh. Harus. Nah, untuk yang pertama ini Om, saya mau nanyanya mungkin lebih ke perawatan sama alah, ayo nunggu aja dong. Sama ini Om, ikan yang menurut Om tuh kan kalau di cupang biasanya ada top grade ya, grade A, grade B. Nah, ini menurut Om aja di sini ikannya seperti apa yang enakan gitu lah. Maksudnya mah ikan yang enakan menurut Om. Ya, kalau menurut Om nggak ada yang enakan sih, soalnya saya pemula juga main cupang. Nah, tenang Om, jadi karena kita itu sama-sama ya mungkin kalau dari Ya kita sama-sama belajar. Nah, untuk hewan tuh terutama kan disebutkan nggak ada yang jagonya. Hewan Soalnya kalau setiap hewan. ada hewan ini ada yang jago, kayak eleh daiku ya. Nah ini mah sekarang kita yang ada di sini aja nih. Untuk jenis-jenis cupang yang ada di sini apa aja? Yang pertama Om. Ya paling kebanyakan warna sih, Cupang multicolor. Multicolor ya, Om? Ya, multicolor. Multicolor Avatar ada Om? Ada juga, cuman ya ada Avatar Gordon lah sedikit, Avatar Cooper juga ada, cuman ya sedikit juga sih. Berarti lebih ke mainnya di multi ya Om ya? Iya. Multicolor dan Avatar. Untuk tadi tapi saya lihat masih ada Blue Rim nih. Masih ada Blue Rim apa gimana nih di sini? Masih, cuman ya yang bisa dibilang sisa-sisa perjuangan. Sisa perjuangan. Tapi kan seenggaknya Om udah merasakan manisnya di penjualan Blue Rim ya Om ya. Iya. Nah ya sekarang kita di review aja mungkin dari pertama dari sini nih Om, sama si Omnya aja ada jenis apa gitu. Silahkan Om. Yang lebih tahu saya kurang tahu Om. Ya paling kebanyakan sih masih burayak. Soalnya kita di sini breed sendiri gitu, nggak banyakin beli dari orang atau gimana. Jadi asalnya kan hobi cupang tuh beli cuma diternakin lah, jadinya banyak kayak gini. Makanya ya ikannya bisa dibilang Pabrik sendiri lah. pabrik sendiri dan belum punya yang bagus gitu. Tapi bagus Om. Ini Iya mah merendah untuk meninggoy. asli nah. Tuh masih bahan-bahan gini, selo-selo ini tuh kan. Itu juga sama ini anakan multi, ini Nemo yang di bawah tuh. Ini tuh sedikit teh cenah. Sedikitnya segini. Masih pada di range juga tuh kan. Oh itu di rent. Di range itu namanya. Di rent teh biar apa? Om? Ya kalau misalkan ya saya juga belajar dari pemain cupang juga sih. Jadi istilahnya mah di apa? Grooming. Ya bisa dibilang grooming juga sih. Saya juga nggak tahu sih arti kata-kata gitu juga. Soalnya pemula. Ya udah, lebih baik sekarang gini aja. Mungkin kan ini untuk hasil aja kita udah lihat banyaknya. Kita mah pengen lebih ke tips dan trik cara berternak dan merawat cupang untuk pemula. Omnya disebut nanya. Nah kita sebagai pemula juga lah. Dan si Omnya kekeh pemula padahal enggak pemula. Pemulana pemain Pemain lama. lama. Sebenarnya mah. Tapi si nama Om lebih enaknya kita ngobrolnya sambil calik Om. Siap. Nah. Boleh. Sambil Calik. ambil. Oke, jadi Om, gini Om, yang pertamanya mungkin dari cara memilih indukannya ya Om ya. Kan misalnya cara memilih indukan tuh usia matang cupang, terus jantan atau betina yang baik menurut Om. Untuk di breed nih, gimana nih Om? Ya kalau yang menurut saya pribadi ya,
paling dari usia umur 6 bulan biasanya 6 bulan baru bagus tuh kalau buat indukan. Selain daya tahan tubuh burayaknya juga kan Iya. bagus juga. Terus dari kalau indukan beritanya juga telurnya udah matang gitu kan ya, jadi pas di breed biasanya hasilnya sempurna gitu, insya Allah lah. Ya mungkin dari 100% telur masih bisa hidup sekitar 80-90 ya Om ya, Iya. kalau indukan matang. Iya, ya menurut Ya, saya pribadi ini pokoknya kita mah Ala Betafis. hari ini ala debih buah betapis. Enggak, kalau ada yang lain kan banyak ya untuk Iya. cara ternak. Nah ini kita khususkan untuk yang mau mengikuti ya silahkan, kalau enggak ya ada yang lain gitu ya Om ya. Iya. Nah untuk usia kan tadi udah ya 6 bulan. Nah jantan atau betina yang baik menurut Om dilihat dari apa nih? Dari segi fisiknya gimana gitu? Ya kebanyakan sih hampir semua sama ya. Pasti dilihat dari segi ya namanya Jepang misalnya pom ya. Pom ya. Pom tuh bentuk misalnya mau bentuk tubuh lah. Anatominya lah. Ya, ya itulah. Dari mungkin sirip atas, Ya, belakang, lebar gitu kan bawah. enak dilihatnya. Terus dari warna lah misalnya mah warna jelas strong, kalau gitu unik lah warnanya gitu paling. Jadi Biasanya sama lah, umum lah gitu. lebih diutamakan pokoknya umur matang, warna strong, dan pomnya bagus ya Bagus. untuk jantan dan betina. Biar tidak mubazir juga Nah, hasilnya betul. gitu kan. Kalau Soalnya cupang itu setahu saya nih, nggak tahu ya kamu si Om. Sayang soalnya mau jelek mau bagus kita rawatnya tetap sama. nah itu juga Bener ya Om? dari segi istilahnya mah umur lah, umur cupang ya sama juga. Terus rawatan dari segi pakan juga kan istilahnya mah mau yang jelek mau yang bagus sama harus dikasih pakan. Nah, Istilahnya mah. jadi kesimpulannya daripada Lebih baik kita yang bagus. ngasih makan ikan yang jelek, merawat ikan yang jelek, mending kita sekalian aja kita rawat ikan yang bagus dan beri pakan, rawat. Nah, soalnya perawatannya sepengalaman saya ya di sana gitu sama aja gitu ya Om ya, bener ya? Sama sih. Jadi mau hambur parot. Tah, itu namanya Om lebarnya. Nah untuk pakannya sendiri nih Om, ini kan kalau misalkan kita dibeli nih beranak nih Om, udah jadi nih, kan ada sistem yang jantannya dibiarin, ada Ya. ada yang jantannya dicabut usia sekian hari atau sekian bulan. Nah untuk khusus di sini gimana nih? Dari proses masuk kan jantan betina nih, betina dicabut kapan, jantan kapan? Kalau saya pribadi sih ketika disatuin nih betina sama jantan, kalau udah mulai kelihatan bertelur lah jarak 1 hari 2 hari udah bertelur, saya angkat tuh si betina Betina dulu. dulu. Iya. Udah bertelur ya tunggu berapa hari lah, 1-2 hari juga biasanya udah ada nih burayak. Biasanya kalau hasil gitu telurnya bagus Netas udah lah ya. netas lah burayaknya, baru saya mah nggak pakai cara yang disimpan sama jantannya, dipindahin lah ke tempat yang lebih besar, tapi si jantannya diangkat, biarin aja burayaknya disimpan terpisah gitu. Oh, jadi Diangkat. itu di hari keberapa nih Om? Ya kalau lihat si burayaknya yang kecil-kecil udah pada terlihat lah, udah pada bisa berenang sendiri, baru saya angkat si Udah lancar jantannya. berenang lah ya, Nah, itu. dalam kata lainnya. Ya berarti sekitar kalau sepengalaman saya burayak bisa berenang lulus Jago itu berenang? 4-5 hari. Iya, kayaknya. iya, iya. 4-5 hari. Kalau di sini tuh burayak jantan diangkat, burayak dipindah ke tempat yang lebih besar ya. Iya. Nah untuk pakannya sendiri dimulai dari itu kan burayak biasa dikasih makan setelah bisa berenang nih. Iya. Nah untuk pakan sendirinya dari kecil sampai siap dijual itu apa dulu tahapannya? Kalau saya pribadi ya dari lebih bull beta itu paling biasa, secara umum biasa saya pakai Artemia. Ada juga yang langsung pakai Putir, ya? Kalau saya pribadi disebutnya tuh kultur Artemia dulu biasanya, saya sampai semingguan lah saya pakai Artemia, udah terlihat si burayaknya pada sehat, baru saya masukin putir gitu biar cepat
gede juga sih proyeknya, tapi hasilnya emang maksimal sih alhamdulillah. Selama ini saya jalani emang gitu, alhamdulillah banyak urayak yang pada hasil gitu, gede sampai gede hidup gitu, nggak banyak yang mati gitu. Berarti untuk perawatannya setelah lahirlah anak cupang tersebut, cupang ikan, cupang air bukan cupang darat. Oke. Nah itu seminggu tuh ya dikasih Artemia, dari pertama dikasih makan kira-kira seminggu dikasih Artemia, lanjut kutir nih. Nah untuk kutir sendiri dari kan udah seminggu nih Om, itu sampai gede atau diganti lagi nih pakannya? Ya kalau kita ketersediaan pakan kutirnya banyak ya lebih bagus Dipus. biasa dipus sampai sebulan sampai 2 bulan lah, biar cepet juga mutasinya katanya ini juga. Tapi sepengalaman saya emang gitu sih, kalau dipus sama kutir emang bener sih. Mantap hasilnya. Kalau ya kesesuaian pakannya juga kurang susah. Ya paling casut, dari sebulan ke atas sudah dibelajar pakan casut. Iya. Jadi kalau kutir kebanyakan yang bilang ngejar warna. Terus kalau casut ngejar size. Iya. Emang benar sih, saya alami juga gitu. Ya berarti pengalaman di saya juga benar untuk casut ya. Ini alhamdulillah kita sama. Sejalur. Jadi untuk casut kita fokus di kejar size. Nah untuk kutir kita fokusnya untuk kejar warna begitu. Soalnya kan kalau kita pemain cupang warna, terutama cupang mutasi ya Om ya, bisa dibilang mungkin sama lah, semua cupang juga mutasi lah. Tapi kalau cupang bagan, anggar kan Om. Oh iya. Cupang bagan kan. Jadi tah lebar ngukut cupang bagan 4 bulan ya sampai bisa dijual teh. 4 bulan dibelinya 2.000. Makan sama lamun loba mah jadi masalah. Marah badannya sarua Om. Nah, matak mending cupang nu alus we lah, terserahnya yang bagus menurut kalian. Tapi kalau kalian sukanya cupang bagan, ya silahkan. Bagan juga gini kok, bisa 2.000-an. Iya, bisa diaduk bulan puasa. Nah, untuk makan seperti itu ya Om ya. Untuk siklus pergantian air dari burayak, kira-kira berapa lama? Dari burayak, saya kan biasanya ternak tuh di wadah kecil dulu nih. Udah hasil burayak sekitar seminggu saya pindah ke bak yang gede nih, ganti air juga. Nah udah gitu dibiarin aja selama sebulan baru saya ganti air gitu saya mah. Oh berarti dari wadah kecil ke wadah gede kan sama aja ganti air nih ya. Setelah masuk tahap 1 bulan air baru diganti lagi baru. Juga yang enggak juga kalau terlihat lah udah airnya udah gak enakan kotor baru bisa ganti. Berarti lebih ke ini ya Om ya, kita lihat kondisi air ya, kalau misalkan kondisi air masih enak, masih bisa dipakai lah, layak untuk ikan hidup, ikannya masih sehat, nggak diganti air juga nggak apa-apa. Tapi kalau ikan airnya udah butak guluh, nah itu wajib diganti. Soalnya cupang itu babari kering. Sepengalaman saya di sini gimana Om? Ya sama sih, babari kering juga, tergantung kondisi air. Kemudian namanya air banyak parasit lah istilahnya. Ya, nah itu sekali. Apalagi dari kontaminasi sisa atau bekas makanan atau dari apa kotoran ikannya sendiri kan, itu yang menimbulkan banyak penyakit. penyakit. Hypena cupang yaitu Signas, Corona katanya Om. Auto meninggoy. Ya, corona apa varian cupang. S. Udah bukan delta lagi itu. S atau bisa dibilang super nusaena. Nah, kalau udah Signas ya udahlah kita serahkan kepada sang holik. Itu Om ya, paling untuk lebih udah sangat jelas menurutnya untuk perawatan. Nah, kela aya deui. Ini kan tadi udah di sampai gedenya Om ya, perawatan, pepakan dan lain-lain udah. Nah, ini masuk botol atau dalam kata lainnya diren atau grooming ya. Eta lah. Nya, pokoknya nama eta kira-kira di umur berapa? Kalau saya pribadi kalau dimasukin botol-botol kecil kayak gini, istilahnya mah disortir dulu dari lubukan mana yang udah terlihat selo ada notol-notol dikit baru naik gitu, supaya warnanya cepat naik juga kalau dipisah sendiri-sendiri biasanya gitu. Kalau
dibiarin juga nggak apa-apa sih, cuman terganggu juga kan mutasi cupang ntar kalau, Lebih lama kali ya Om ya. terus pomnya juga ntar biasanya kalau udah pada gede dilubukan pasti berantem juga biasanya mah walaupun selubukan gitu. Untuk pengalaman si Om, kira-kira di sini cepatnya berapa lama untuk proses sortir? Lamanya, ya maksudnya dalam satu lubukan induk ya. Di sini pengalaman setiap breed yang paling cepat tuh berapa bulan sampai bisa naik ke botol kecil? Ya umum sih saya pribadi umur 2,5 bulan udah kelihatan mutasi nih kalau main cupang warna nih. Apalagi kalau BR juga umur 2 bulan udah kelihatan mutasi juga baru disortir. Kalau cupang warna biasanya 2,5 bulan sampai 3 bulan tuh. Gitu. Jadi pokoknya dari 2,5 bulan sampai 3 bulan di mana itu ikan dipilihkan yang terbaik, itulah di saat itulah ikan itu pindah tempat ke botol, seperti itulah ya Saya mungkin. pribadi sih nggak tahu kalau yang lain, soalnya pemula saya. Intinya mah setiap orang, setiap farm punya teknik dan caranya masing-masing, dan kebetulan di sini caranya seperti itu yang menurut saya juga, saya pribadi sebagai pemula asli, Setuju. ini pemula palsu, ini pemula asli. Menurut pemula asli itu mudah dipahami dan tinggal dipraktekkan. Kalau masalah kedepannya itu tergantung kalian. Jadi kalian, Tergantung rezeki juga. nah betul. Pertama tergantung kalian apakah ia mau merawat atau cuma sekedar breed terus lupa ya Omnya. Biasanya kan kejadian anak jadi terus bingung. Ini mau diapain? Ini mau dikasih makan apa? Sekarang kan udah dikasih ilmunya. Jadi kalau udah ada ilmunya mungkin lebih ke ya Allah pasian abi rezeki anu sae mugia cupang-cupang abi arageng sararae jantan artos. Amin. Nah, gitu merenya Omnya. Singkatnya seperti itu. Nah, ini untuk jualannya sendiri Om, target pasar sendiri nih. Di Om ini target pasarnya gimana? Offline kah atau online kah? Ya kalau zaman sekarang online sih kebanyakan sih. Di online ya Om ya? Iya di online. Lebih tepatnya di Facebook, Instagram atau apa? Saya sih nggak main Instagram, paling Facebook sama Shopee juga ada. Oh, ada di Shopee. Shopee, ada juga di Shopee ya. Mantap toh. Nah, untuk di Facebooknya sendiri kita bisa memesan atau ingin misalkan Om saya mau beli ikan nih di Facebook atas nama apa? Hasan Basri sih. Hasan Basri ya. Iya, Hasan Basri. Ada Nanti juga ada di deskripsi. langsung ke banyak sih owner yang lainnya juga. Jinggo Beta ada. Jinggo apa Jinggo? Jinggo Beta. Jinggo Beta Hasan Basri. Udah sih segitu. 2 ya Om ya. 2. Jadi untuk kalau misalkan ingin cupang dari sini bisa hubungi di Facebook Hasan Basri dan Jinggo Beta. Jinggo Beta. Untuk nomor teleponnya, oh barangkali ada yang mau WA nih, bisa kan lewat WA juga? Bisa. Berapa Om disebutin aja? 081 Ya. 5733 Oke. 09 Oke. 418. Nah, itu untuk nomor teleponnya. Jadi kalau kalian ingin beli cupang di sini, langsung aja hubungi Facebook atau DWA saja ya, Bray ya. Oke. Nah, tadi saya itu mau nanya, tapi saya lupa. Tapi sekarang ingat lagi. Oke. Nah, untuk rate harga di sini dari berapa sampai, kalau sampainya tak terhingga ya Om ya. Iya. Ini harga minimal untuk cupang jantan di sini dan cupang betina di sini berapa? Standar sih Om. Apalagi sekarang paling saya kasih harga PPKM. Tak PPKM. Lupa, kita sekarang ada di segmen PPKM. Apa Ya itu PPKM? langsung aja sih, kalau saya mah nggak matok-matok harga. Istilahnya mah yang kesini ya kalau cocok ya misalkan tawar-menawar langsung lah di tempat. Bungkus gitu. Nego langsung. Intinya sama-sama suka, Nah itu. sama-sama di harga. Sama-sama Ada. senyum. Soalnya kalau matok harga sekarang juga lah udah pada tahu lah sekarang. Iya sih. Om, Ya benernya. kalau kepingin sih emang harga mahal. cuman Harga kan- standar pada masanya. gitu. Ya cuman lah saya lihat kondisi ikannya juga yang di sini gitu kan. Ya standar lah sekarang. Pokoknya untuk harga itu harga
PPKM, ingat. PPKM. Kalau penasaran langsung aja ke Facebook Bapak Hasan Kidot pokoknya mah. atau di WA saja. Nanti kalau misalkan bisa ya, kalau misalkan Om saya mau lihat ada cupang apa aja nih misalnya. boleh. Bisanya. Oh, boleh Jadi banget. baik banget ya pokoknya si Om Hasan Very ini. good pokoknya mah. Pokoknya bisa PDKT langsung lewat WA atau Facebook. Nanti untuk dealnya mah saya nggak tahu, itu kan urusan Om sama yang mau belinya. Ya begitulah, paling segitu aja Om nih. Makasih banyak ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan Om menjadi jalan pembuka pintu rezeki Om. Amin. Dan Omnya juga selalu diberikan kesehatan sama Amin. yang di atas, dijauhkan dari virus corona. Oke. Amin. Segitu aja Bray. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel kita Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Oke. Nice. Atur nuhun pisan.